Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan SBDP. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba kalian lihat apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman. Ya, yang dilakukan Udin dan teman-teman yaitu membersihkan halaman rumah sebelum mereka bermain. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Ucap Siti. Betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ucap Udin. Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Ucap Dayu. Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Jawab Beni. Nah, setelah kalian perhatikan percakapan tadi, kira-kira apa sih isi percakapan Udin dan teman-teman? Ya betul, Udin dan teman-teman sedang membersihkan bagaimana cara agar halaman rumah Udin menjadi bersih, tidak licin dan kering, agar mereka dapat bermain dengan aman dan nyaman. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Nah, yang seperti tadi, agar kalian saat bermain terasa aman dan nyaman. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, betul sekali. Tindakan Udin dan teman-teman sudah sangat benar. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya,
wajib selalu dibubuhkan tanda tanya. Nah, jadi kalau misal kalian membuat kalimat tanya, harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Kita dapat menggunakan kata tanya siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Nah, pada kalimat tanya. Nah, jadi dari kalimat tersebut merupakan ciri-ciri kalimat tanya. Dari mana kita tahu kalau itu merupakan kalimat tanya? Dari awalan katanya menggunakan kata tanya yang ada bagaimana, di mana, siapa, mengapa, kapan. Nah, lalu di akhir kalimatnya juga terdapat tanda tanya. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya kalimat biasa dan kalimat tanya. Amati gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Gambar ini kalau di buku kalian tema 8 halaman 37 ya. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Misalnya Bu Siska kasih contoh. Di mana Edo terjatuh? Nah, ingat depannya menggunakan kata tanya di mana dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk sisanya coba kalian tulis di buku tulis kalian kalimat yang sesuai dengan gambar ya. Nah, tulis yang rapi. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Yang pertama ada gerakan setengah jongkok. Nah, kalian bisa lihat gerakan setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Lalu ada gerak jongkok penuh. Nah, ini gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Jadi sampai jongkok ya. Kalau yang setengah jongkok belum sampai jongkok, hanya setengahnya saja. Nah, kalian harus membedakan ya setengah jongkok dengan jongkok penuh. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, kalian bisa mempraktekkan di rumah kalian ya gerakan menekuk ini. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di sebelah kiri kalian, mereka sedang bermain kucing jongkok di darat. Nah, kalau yang sebelah kanan, kalian melihat mereka sedang bermain kucing jongkok di air. Bagaimana sih cara bermain kucing jongkok di darat? Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Yang ketujuh, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kedelapan, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Yang sembilan, ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air.
Yang ke-10, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Nah, kalian pasti pernah bermain kucing jongkok di darat. Nah, kalau misalnya kalian pernah atau belum pernah, permainan ini kalian bisa mainkan ya bersama keluarga kalian atau teman-teman di dekat rumah kalian. Dan ingat, harus selalu perhatikan tempat bermain kalian. Usahakan tempat bermain kalian tidak berbahaya agar kalian merasa nyaman dan aman ketika bermain. Lalu berikutnya, cara bermain kucing jongkok di air. Yang pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang ketiga, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keempat, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kelima, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Yang keenam, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Nah, untuk bermain di air pun kalian harus tetap berhati-hati agar kalian tetap aman dan nyaman dalam bermain dan tidak membahayakan diri kalian. Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar. Yang pertama, gerakan dasar menekuk lutut setengah jongkok. Yang kedua, gerakan dasar menekuk lutut jongkok penuh. Yang ketiga, bermain kucing jongkok. Nah, untuk kegiatan ini kalian coba lakukan di rumah ya bersama keluarga kalian atau teman-teman kalian di rumah. Sekali lagi Buska ingatkan, tetap perhatikan tempat kalian bermain. Usahakan tidak ada batu atau air yang tergenang. Pokoknya usahakan tempat bermain kalian itu aman dan nyaman agar tidak membahayakan diri kalian. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Diskusikan dengan teman-temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, coba kalian sebutkan nama-nama olahraga yang biasa kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Misalnya ini ada bermain kucing jongkok. Lalu apa lagi? Ada bermain bola kasti, bermain bola basket, bermain sepak bola, bola voli, atau bermain lompat tali. Masih banyak lagi nama-nama olahraga yang mungkin bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian ya. Ini hanya contoh dari Bu Siska. Ingat, apapun nama olahraganya yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian, kalian harus tetap bermain bersama-sama walau berbeda suku, berbeda agama, berbeda karakteristik. Kalian harus tetap bermain bersama dan hidup rukun. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Siska harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Oke, Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.